Ya, ketemu lagi dengan saya Diandra di tutorial Cubase berbahasa Indonesia. Tepuk tangan dulu. Alright, jadi ceritanya beberapa hari yang lalu ada viewer saya yang bertanya kepada saya tentang bagaimana sih caranya mixing kok hasilnya saya kurang kurang suka gitu. Begitu saya dengerin memang ada beberapa kesalahan. Kemudian saya coba menjelaskan agak sulit ya karena kan prosesnya terlalu ribet kalau mixing. Kemudian saya berinisiatif untuk dia mengirimkan datanya kepada saya. Kemudian setelah dikirimkan, saya kirim, saya mixing cepat ya, mixing kilat gitu untuk mendeteksi salahnya apa dan kemudian saya kasih hasilnya. Kemudian dan dia bertanya, Mas, kok jadi begitu? Gimana caranya? Nah, sekalian aja caranya saya upload ke YouTube biar teman-teman yang lain bisa lihat dan bisa membantu gitu ya. Oke, langsung saja. Ini track yang dikirim sama teman kita. Eh kita dengerin dulu sampelnya. Why do people smile when no one's smiling? It 'cause they're thinking of someone they're loving. Keep on believing we are meant to be, and nothing will stopping you and me from going to heaven. Sweet as love, you're my sweet as love. I got sweet as love. There ain't nothing sweeter. I got a sweet love, and I can be it. There ain't nothing sweeter. Come on, love. I got sweet as love. There ain't nothing sweeter. I got a sweet love, and I can be it. I got nothing sweeter. Ya, begitu sampelnya yang dikirim ke saya, dan saya rubah. Oke, langsung ke permasalahan. Karena ini lagunya nggak terlalu apa ya, nggak terlalu banyak instrumen. Jadi saat saya dengerin semuanya tracknya, akhirnya buat saya yang jadi patokan adalah piano sama vokal ya. Piano sama vokal. Kemudian sebentar saya gedein dulu biar enak. Aduh, sini. Oke. Piano sama vokal gitu. Saya proses ke piano dulu ya. Saya nggak ngajarin itu-itunya apa namanya harus harus bagaimana dari awal karena saya sudah kerjakan dulu. Jadi ceritanya ini saya tunjukkan. Saya pakai plugin apa aja, kemudian kenapa saya pakai itu gitu ya. Seperti biasa saya kompres dulu. Jadi piano saya kompres dulu. Kita solo ya. Kemudian saya nggak terlalu ekstrim karena pianonya dominan di sini. Dan lagunya nggak terlalu apa namanya nggak terlalu ngebeat gitu ya.
Kemudian di sini kelihatan frekuensi low-nya agak banyak. Saya mau di sini clear. Ini area bass ya. Kemudian saya cut. Ini ya biar kelihatan. Sebentar. Kita arahkan dulu ke sini. Ya, kita loop biar gampang. Saya potong frekuensinya, kemudian saya naikkan mid low-nya jadi biar karakter pianonya nggak hilang. Kemudian saya kasih reverb untuk menimbulkan dimensi. Kemudian di akhir cerita, di akhir insert saya pasang NLS. NLS ini adalah summing simulator. Di sini ada 3 karakter yaitu SSL, Mikey, dan Nif. Di piano ini saya menggunakan Nif. Nif itu lebih soft karakternya. Kalau SSL ini lebih bright, lebih nakal gitu ya. Coba kita lihat proses dan unproses. Sudah terbentuk dimensinya. Kemudian setelah piano saya coba eksekusi vokal karena saya mau pancing mood saya dari piano dan vokal ya. And smile when no one's smiling. Why do people and smile Di sini saya when pasang no gate. one's Kenapa? smiling? Karena kalau kita zoom tracknya ini banyak suara yang kurang bagus gitu. Jadi saya mau clear ya. Suaranya ini saya mau clear. Jadi bisa kita lihat saat kompresornya kita buka begini. Nah, saat kita pakai gate, dia akan hilang. Why do Jadi tidak perlu memotong bagian yang berisik dipotong, bagian berisik dipotong. Nggak perlu pakai gate aja bisa. Nah, sedikit tips menggunakan gate. Saya menggunakan produknya Wafes. Jadi di sini ada 2 pilihan yaitu expander dan gate ya. Kalau expander ini dia lebih nggak terlalu fokus sama satu suara gitu. Jadi area yang dipotong adalah sesuai settingan kita gitu. Ya kan. Jadi area mana yang mau kita potong gitu kan. Area mana yang kita potong. Kalau gate itu bedanya sudah jelas. Misalnya bunyinya yang paling mentok ada di sini gitu ya. Misalnya bunyi snare gitu, tak, kemudian bunyi yang lain akan terpotong di daerah sini gitu. Jadi gate itu dia fokus ke suara tertentu yang menonjol. Kalau expander ini lebih ke dia nggak fokus, jadi beberapa area bisa dia potong gitu ya. Begitulah kira-kira. Browsing aja sendiri, saya susah menjelaskan kalau bahasa teknisnya ya gitu. Saya soalnya tahu begini juga dari nyoba-nyoba asalnya, karena dari pengalaman gitu. Jadi susah untuk ngomongin bahasa teknisnya, kayak saya juga nggak sekolah jadi susah bahasa teknisnya bagaimana gitu. Oke, setelah itu kemudian saya potong juga frekuensinya. Kalau kita lihat ya, kita lihat vokal. Why do people and smile when no one's smiling?
Why do Dia masih banyak frekuensi low di sini. people Kemudian saya potong. smile when no one's smiling? Tapi saya nggak kehilangan Why low-nya do karena mid low saya naikin. Jadi terasa agak laki-laki ya. And smile when no one's smiling? Why do people and smile Ya, when no kemudian one's smiling? Why do reverb. people Kemudian saya kasih trident. Trident ini fungsinya untuk memfokuskan. Jadi misalnya dia di depan mana? Nah kan gitu. Nah ini tujuannya saya pakai trident ini memfokuskan. Jadi dia bentuknya dia akan mengerucut gitu. Jadi dia di depan ya di mana? Di depan gitu. Karena vokal itu ada di center ya dia ada di tengah paling depan gitu. Kalau kita ukur sudut ya dia di tengah sendiri paling depan gitu. Jadi itulah fungsinya trident kira-kira gitu. Coba kita dengerin. Why do people and smile when no one's smiling? Why do people Nah, jadi terbuka ya smile frekuensinya. when no one's smiling? Why do people Kemudian saya pasang diesel karena smiling? frekuensinya sudah Why do naik semua, jadi saya harus pasang diesel untuk smile when no menanggulangi one's frekuensi smiling? S yang berlebihan. Why do people Kemudian di akhir tetap saya smile pasang when no one's smiling? emulator Why analog do summing. people smile when no one's smiling? Ini seperti Why do di kamar biasa kita take, people tapi saat begini smile when no terasa ada one's di smiling? Why do studio mahal. people Gitu ya. smile when no one's smiling? Why do people Kemudian smile when no one? setelah piano sama vokal saya sudah dapat, saya kemudian mengarah ke bass. Coba kita dengerin bassnya. Kita pindah dulu. Di bass ini kan bass akustik ya, jadi saya kepengen menonjolkan suara bodinya. Ini udah terdengar cuman kurang ya. Saya pakai CLA untuk menonjolkan bodinya, dan saya perlu chorusnya di sini karena biar dimensinya terasa, dimensi bass untuk menyatukan kick. Nah, di sini juga terasa memetiknya ya, petikannya juga terasa. Hanya saja suaranya masih terlalu low, frekuensi low-nya terlalu banyak di sini ya. Kemudian saya potong. Saya potong tapi tidak menghilangkan banget ya, tetap dia ada di ini kan frekuensi 50 sampai 100 ini frekuensi kick dan bass ya. Jadi perhatikan jangan sampai hilang di sini biar nggak gepeng audionya. Kemudian saya pasang limiter. Ini membantu banget. Jadi akhirnya suara petikannya jelas terasa gitu, emosinya. Kemudian saya pasang focus equalizer biar lebih terasa lagi, biar lebih fokus suara petikannya dan bodinya. Nah, kemudian tetap di akhir saya pasang NLS channel stereo. Nah, lebih terasa banget kalau kita lagi tik pakai alat beneran. Setelah itu, setelah bass saya rasa dapat frekuensinya seperti yang saya mau, saya beralih ke drum. Drum di sini ada drum 2, jadi saya pakai Groove Agent dan Addictive. Addictive ini saya cuman ambil ambience-nya aja. Ya, saya cuman ambil ambience-nya nih, room-nya saya solo.
karena di Groove Agent ini tidak ada ambience-nya gitu. Teman kita cuma hanya memberikan data MIDI, kemudian saya tidak terlalu banyak memproses drumnya di sini. Harusnya kalau mixing beneran harus dijadikan WAV, jadi kita bisa mudah untuk memproses datanya ya, tapi ini hanya mixing kilat. Kemudian kedua MIDI ini saya jadikan dalam satu bus atau grup ya. Karena saya tidak proses apa-apa, coba kita dengerin dulu drumnya ya. Nah, saya pengen dia lebih agresif gitu. Nah, kalau yang berbau-bau agresif, saya suka menggunakan kompresor produk dari Positive Grid ya. Saya suka karena dia agak ekstrim gitu. Coba kita dengar. Jadi snare-nya sedikit terasa gitu ya. Kemudian saya pasang analog summing simulasi, cuman saya pakai SSL karena buat saya lebih kasar soundnya ya. Kok jadi begini nih, gimana nih? Oh ya. Kemudian coba kita solo mereka berdua, bass sama drum. Udah cocok belum? Mana bass? Oke, ini bass. Yoi. Sekarang kita coba sama piano ya. I got sweet is love, there ain't nothing sweeter. I got a sweet love, and I can be in. I got nothing sweeter. Ya sementara begitu. Nanti di sini kita balance. Kemudian di backing vokal, di sini ada 3 backing vokal di tulisannya ya. Cuman begitu saya dengerin backing vokal 2 ini maksudnya, jadi dia canon dari leadnya. Terusnya yang bawah ini backing vokal, hanya saja saya tidak mau terlalu memproses di track ini karena saya sukanya detail ya. Kalau backing vokal ya backing vokal, berarti buatlah dia kiri dan kanan. Jadi data mentahnya tuh sudah berdimensi.
Kalau cuman begini susah memprosesnya. Lagian juga tidak jelas ini satu begini gitu ya. Jadi masukan buat bro yang bikin apa instrumen ini. Jadi lain kali kalau misalnya konsep lo itu backing vokal, ya udah misalnya suara 1, suara 5 gitu ya. Suara 5 atau enggak suara 2, ya udah dibikin suara 2 kiri dan kanan, suara 5 kiri dan kanan gitu. Ya kan. Kalau Canon nggak apa-apa. Kalau Canon nggak apa-apa satu aja gitu. Jadi yang saya proses Canonnya, suara Canonnya ini saya pasang gate hampir sama saya perlakukan seperti vokal ya, karena dia satu mic gitu. Cuman yang beda adalah EQ-nya saya lebih ekstrim untuk potong frekuensi low-nya ya, karena posisi backing vokal nggak ada. Posisi backing vokal itu nggak ada di panggung, itu backing vokal sejajar dengan vokal, pasti vokal di depan sendiri kan. Nah begitu, jadi saya mengakalin dimensinya itu, jadi pasti dengerin tuh backing vokal ada di mana ya gitu. Nah saya kurangin frekuensi low-nya, jadi dia agak ke belakang gitu, baru nanti dibantu sama reverb biasanya. Jadi ke belakang itu bukan berarti kita kasih banyak reverb kita kasih banyak reverb kemudian suara jadi ke belakang. Enggak juga selalu seperti itu gitu. Jadi dibenerin dulu frekuensinya baru reverb yang kerja gitu. Karena EQ ini mutlak ya, setelah kompresor EQ itu sudah wajib hukumnya. Kemudian setelah coba kita dengerin ya. Terlalu banyak di sini. Kemudian saya potong ekstrim. Terus ini kan ceritanya yang ini cuma satu. Nah saya kepengen dia suaranya banyak gitu, karena untuk nambahin jadi biar kelihatan adem gitu. Saya pakai microshift untuk doublernya. Nah jadi untuk memperkuat bahwa posisi si backing vokal ini ada di mana gitu. Kemudian saya kasih reverb. Kemudian saya pasang deezer, saya perlakukan sama seperti vokal. Kemudian terakhir summing simulasi. Ya begitu, kita dengerin. Yang tadinya suaranya cuma ke tengah, jadinya di tengah, di melebar. Nah begitu ya. Kemudian kita tinggalkan ini Canon. Kemudian kita mengarah apa yang belum, gitar. Oke, coba kita dengerin gitarnya. Nih kalau kita lihat gitarnya dia dominan agak ke kiri. Nah kenapa saya kepingin gitarnya ada di tengah? Ceritanya saya pengen gitarnya ini posisinya ada di tengah, karena ke kiri terus kanan nggak ada temennya, jadi kayaknya nggak enak. Jadi saya pengen tengahin nih suaranya. Tapi kayaknya yang membuat waktu rendernya atau waktu ekspornya dia udah dominan ke kiri gitu. Jadi saya pakai bantuan amplitude gitu ya. Terus saya sedikit kasih overdrive biar lebih crunch. Kemudian setelah amplitude saya pasang tube tag biar terasa midnya. Nah kebuka. Kemudian saya potong frekuensi low nya, karena ini bukan punya gitar. Low bukan di sini area gitar ya, ada di tengah dia. Kemudian saya pasang reverb untuk menimbulkan dimensi. Kita potong dikit ya begitu.
kemudian NLS. Coba kita panjangin dikit reverbnya. Terlalu panjang. Ya cukup. Ya, gitar ya begitu gitar. Kemudian coba kita dengerin dulu backing vokalnya kita. Oh ya, kita masih ada 2 backing vokal lagi ya. Saya grup backing vokal ini dengan ini. Kemudian saya boost jadi satu di sini. Kemudian saya prosesnya saya kasih gate ya sama. Kemudian EQ-nya juga saya potong ekstrim. Maksudnya di frekuensi low-nya gitu. Karena balik lagi tujuannya untuk backing. Kemudian saya kasih kompres. Kemudian terakhir saya pasang summing simulasi ya. Saya menggunakan karakter NIF karena dia agak soft. Alright, begitu. Sekarang coba kita balance. I got sweet is love. There ain't no. Coba kita dengerin dari sini ya. Dari song. Why do people smile when no one's smiling? It cause they're thinking Ya, kita nyalain of sound returnnya. someone that Sound return loving. saya menggunakan Keep on believing we are meant cuman to apa reverb be gua dari in. kuat ya. Cuman saya tidak terlalu panjang timingnya. Karena lagunya nggak butuh panjang-panjang. You're my sweet of love. I got sweet as love. There ain't nothing sweeter. I got a sweet love. And I can be in. There ain't nothing sweeter. Come on, love. I got sweet as love. There ain't nothing sweeter. I got a sweet love. And I can be in. I got nothing sweeter. Kita aktifin semuanya sound returnnya. Why do people smile when no one's smiling? It cause they're thinking of someone that loving. Sekarang kita coba dengerin dengan sampel apakah berbeda. Why do people smile when no one's smiling? It cause they're thinking of someone that loving. Why do people smile when no one's smiling? It cause they're thinking of someone that loving. Keep on believing
We are meant to be in, but nothing will stop it. You and me from going to heaven, sweet as love. You're my sweet. Why do people smile when no one's smiling? It cause that Kita samain volumenya biar tahu. of someone that love it. Keep on believing. Ya, jauh We berbeda are meant to dimensinya. be in, but nothing will stop it. You and me from going to heaven. Sweet as love. You're my sweet as love. I got sweet as love. There ain't nothing sweeter. I got a sweet love. And I can be here. There ain't nothing. Ya, begitulah caranya, cara saya untuk mixing ya, cara cepat. Karena saya sudah hafal frekuensi-frekuensi, jadi mungkin agak cepat. Bisa jadi lama kalau tracknya banyak atau butuh penanganan khusus gitu ya. Gitu. Terus biasanya untuk klien, ini kan kondisi masih kecil ya. Kalau kita cek RMS, Why do people smile when no one's smiling? It cause they're thinking of someone that sweet as love. You're my sweet as love. ya sekitar 14 atau 15 ya, 14,9. Jadi masih bisa dibesarkan untuk preview. Jadi biasanya saya kalau buat klien atau buat preview, saya sementara untuk mengakali mastering itu bisa saya tempel L2 ataupun ozone, hanya untuk biar kencang aja didengerin. Tapi untuk mastering sebenarnya tidak begitu ya. Ini hanya membesarkan gitu. Sedikit tips buat teman-teman. Jadi tips mixing itu adalah maksudnya tips mixing untuk mastering. Jadi mixing untuk mastering itu pertama jangan kejar terlalu bright ya. Misalnya suara hi-hat tuh contohnya gitu. Terus suara vokal juga. Kenapa saya selalu untuk mixing full ya. Mixing full maksudnya di sini band rock misalnya yang instrumennya full, banyak distorsi gitu. Jadi saya bangun audio itu dari center dulu, dari tengah dulu. Artinya tengah itu apa? Tengah itu ya kick, snare, bass dan vokal. Jadi kita cari frekuensi itu dulu. Karena terjadi kesalahan kalau misalnya kalian dari gitar dulu, begitu mood gitarnya dapatnya bright, ya udah semuanya akan ikut bright gitu ya. Jadi itu yang pertama, jadi jangan terlalu kejar bright. Kemudian yang kedua, jangan over compress ya. Over compress, kalau over compress nanti akan susah untuk di mastering gitu. Yang ketiga yang ketiga jangan terlalu kencang. Jadi kalau ini mixing buat mastering yang nantinya akan di mastering, tidak perlu outputnya untuk dikasih L2, tapi kan ataupun maximizer gitu Kak, karena ini kan cuma ceritanya mau preview buat klien, jadi penting kita kasih biar nggak terlalu kecil gitu. Jadi kalau mixing buat untuk mastering itu usahakan volume ada di 10 dB, jadi atau maksimal mentok-mentoknya 5 lah gitu.
supaya masih ada headroom untuk si mastering engineer melakukan proses mastering gitu ya. Oke, kita coba sekarang kasih ini. Oh ya, di insert output saya selalu kasih NLS bus stereo. Jadi yang tadi yang NLS channel stereo ini adalah menganalog atau summing simulasi dari instrumen menuju ke analog. Nah, analyze bus stereo ini kebalikannya. Jadi setelah dari analog, kemudian dari analog di routing lagi ke DAW. Jadi kalau ini dari digital to analog yang ini. Nah, kalau ini dari analog to digital, jadi ini dibalikin lagi ke DAW. Gitulah ceritanya routingnya ya. Jadi harus dipasang di awal gitu ya. Kemudian saya pasang ini untuk darurat ya. Saya pasang EQ apa aja, yang penting ada filternya, ada high pass low pass, ada high pass low pass. Kemudian saya kasih ozone, saya mau naikin, saya maximizer sekian, atau enggak kalau enggak pakai ozone bisa pakai L2 ya. Yang penting outsellingnya set ke minus 01 atau 0 juga nggak apa-apa, tapi lebih baik minus 01 atau minus 02. Terusnya tarik ke bawah thresholdnya sampai ada sinyal di sini. Jadi contohnya seperti ini. Sweet as love, you're my sweet as love. I got sweetness of love. Nah, Every night is sweeter. di sini I adalah got a sweet love, RMS nya. and I can be here. Every night is sweeter. Got a love. Jadi kalau RMS sudah di minus 10 atau minus 12 itu minimal ya, minimal minus 12 itu sudah cukup buat preview ke klien. Tapi kalau misalnya bisa kejar minus 8 juga nggak apa-apa. Itu untuk pertolongan pertama, buat preview aja. Tapi kalau mastering sebenarnya nggak begitu. Nanti saya akan bikin tutorialnya mastering. Ya, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan tutorial ini bisa membantu. Sekarang coba kita playback bersama-sama, kita dengerin sambil kita balance pelan-pelan ya. Check it out. Oh ya, jika tutorial ini berguna, tolong di-share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa untuk subscribe. Jika lo mau tanya-tanya seperti bro yang punya lagu ini, silahkan saja. Saya menerima dengan baik dan saya akan membantunya. Membantu. Oke, sampai ketemu di tutorial saya yang berikutnya. Sebelum saya cabut, kita dengerin dulu lagunya sampai habis sambil kita balance sedikit-sedikit ya. Oke, check it out. Why do people smile when no one's smiling? It 'cause they're thinking of someone they're loving. Keep on believing we are made to be in, and nothing will stop it. You and me from going to heaven. Sweet as love. You're my sweet as love. I got sweet as love. Every night is sweeter. I got a sweet love.